Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Marcelin dengan NIM F1S122108. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang modul 3, aplikasi bisnis bagian 1 dasar-dasar e-commerce dengan pada mata kuliah pengantar sistem informasi dengan dosen pengampu Bapak Tri Suratno Skom Mkom. Saya berasal dari kelompok 8 dengan anggota kelompok Ismayani, Tia Marcelin, dan Diah Kartikasari. Yang pertama ada dasar-dasar elektronik e-commerce, yaitu ada pengantar e-commerce. Sistem e-commerce bergantung pada sumber daya internet dan banyak teknologi informasi lainnya untuk mendukung setiap langkah dari proses ini. Oleh karena itu, mengembangkan kemampuan e-commerce telah menjadi pilihan penting yang harus dipertimbangkan oleh kebanyakan perusahaan pada saat ini. Lalu ada ruang lingkup e-commerce, perusahaan-perusahaan yang bergantung pada teknologi berbasis internet dan aplikasi serta layanan e-commerce, baik sebagai pembeli maupun penjual, bergantung pada teknologi berbasis internet dan aplikasi serta layanan e-commerce untuk menyelesaikan proses pemasaran, penemuan produk, pemrosesan transaksi, dan proses layanan pelanggan serta produk. Nah, contohnya, e-commerce ini dapat meliputi pemasaran interaktif, pemesanan, pembayaran, dan proses dukungan untuk pelanggan melalui katalog e-commerce dan situs lelang di World Wide Web. Selanjutnya ada teknologi e-commerce. Teknologi yang dibutuhkan oleh e-commerce yaitu sebagian besar teknologi informasi dan internet yang terdapat dalam sistem e-commerce itu sendiri. Contoh dari sumber daya teknologi yang dibutuhkan e-commerce itu diantaranya berupa hardware, software, data, dan juga komponen jaringan. Lanjut ke berbagai kategori e-commerce. Yang pertama ada e-commerce business to consumer atau B2C. Perusahaan ini harus mengembangkan pasar elektronik yang menarik untuk menjual berbagai produk dan jasa ke para pelanggannya. Lalu yang kedua ada e-commerce business to business atau B2B, di mana kategori e-commerce ini melibatkan pasar e-business dan berhubungan dengan pasar langsung antara perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada e-commerce consumer to consumer atau C2C, di mana tempat para pelanggan dan juga perusahaan dapat membeli serta menjual ke satu sama lain dalam proses situs web lelang. Lanjut ke pokok-pokok proses e-commerce. Yang pertama ada pengendalian akses dan juga keamanan. Ini meliputi pengendalian akses, autentikasi, dan juga alat keamanan. Lalu yang kedua ada membuat profil dan personalisasi. Di sini meliputi manajemen profil, personalisasi, dan juga penelusuran perilaku. Lalu yang ketiga ada manajemen pencairan. Manajemen pencarian ini meliputi pencarian berbasis isi, pencarian berbasis parameter, dan juga pencarian berbasis peran dan aturan. Yang keempat ada manajemen isi dan katalog. Manajemen isi meliputi pembuatan isi dinamis dan juga tempat penyimpanan data, sedangkan manajemen katalog meliputi perhitungan harga, konfigurasi produk, dan juga pembuatan katalog. Lanjut yang kelima ada manajemen arus kerja, di mana manajemen arus kerja ini meliputi otomatisasi proses pembelian, manajemen dokumen, dan juga pengiriman isi berbasis aturan dan juga peran. Lalu yang terakhir ada pemberitahuan kegiatan yang meliputi pesan bersaksi yang digerakkan oleh kegiatan, lalu pesan untuk email dan juga papan pesan newsgroup. Selanjutnya ada aplikasi dan berbagai isu dalam e-commerce. Yang pertama ada tren aplikasi e-commerce. E-commerce itu sendiri mengubah cara bagaimana perusahaan melakukan bisnis secara internal dan juga eksternal. Contohnya e-commerce antara perusahaan dengan pelanggan B2C berpindah dari hanya menawarkan informasi multimedia atas perusahaan di situs web perusahaan browserware. Selanjutnya ada faktor-faktor keberhasilan e-commerce. Yang pertama ada pilihan dan penilaian, di mana pilihan produk yang menarik, harga yang bersaing, jaminan kepuasan, dan juga dukungan pelanggan setelah penjualan. Yang kedua ada kinerja dan pelayanan, di mana navigasi, proses belanja, dan juga pembelian, serta konfirmasi pengiriman yang cepat dan juga mudah. Yang ketiga ada tampilan dan rasa, iklan
Yang ketiga, lalu ada iklan dan intensif. Iklan web dan promosi email bersasaran serta penawaran khusus, termasuk iklan berbagai situs afiliasi. Lalu yang kelima ada perhatian dan personalisasi, di mana halaman web personal, saran produk yang dipersonalisasi, iklan web dan juga pemberitahuan email, serta dukungan interaktif untuk semua pelanggan. Yang keenam ada hubungan dan komunitas, komunitas virtual pelanggan, pemasok, perwakilan perusahaan, dan lainnya melalui newsgroup, ruang bincang, serta berbagai hubungan ke situs-situs terkait. Dan yang terakhir ada keamanan dan kendala, di mana keamanan informasi pelanggan dan transaksi di situs web, informasi produk yang dapat dipercaya, serta pemenuhan pesanan yang dapat diandalkan. Selanjutnya ada persyaratan untuk toko web, di mana yang pertama mengembangkan toko web. Web ini dapat dikembangkan dengan cara menarik pengunjung dengan menyediakan halaman web dan juga iklan email berbagai promosi dalam web Anda untuk pengunjung dan juga pelanggan. Membangun web maka harus dikembangkan. Lalu yang selanjutnya melayani pelanggan, di mana dalam proses ini kita harus menyambut serta melayani mereka secara personal dan efisien agar dapat menjadi pelanggan yang loyal. Dalam hal ini, beberapa alat situs web yang diperlukan yaitu seperti profil, file pelanggan, dan juga halaman web promosi personal yang membantu kita mengembangkan hubungan pribadi. Lalu yang ketiga ada mengelola toko web, di mana web dapat dikelola dengan memanfaatkan software dan layanan yang ditawarkan oleh hosting e-commerce, di mana hosting menyediakan berbagai laporan manajemen yang mencatat dan menganalisis lalu lintas toko web tersebut. Selanjutnya ada click and bricks dalam e-commerce. Suatu perusahaan akan berhasil jika ia menjalankan strategi ini karena strategi ini dapat mensintegrasikan saluran penjualan e-commerce ke dalam operasi bisnis tradisional. Contohnya, disintegrasi yang dilakukan oleh Office Depot, di mana integrasi aplikasi yang mereka jalankan ini melalui dalam toko tradisional dan operasi katalog telah membantu meningkatkan lalu lintas di toko fisik serta meningkatkan produktivitas bisnis katalog dan rata-rata ukuran pemesanan. Selanjutnya ada strategi click and bricks lainnya, yaitu adapun strategi tersebut berkisar dari integrasi sebagian e-commerce dengan menggunakan kemitraan usaha bersama serta kemitraan strategi sehingga pemisahan penuh melalui pemisahan dari e-commerce yang independen. Lalu ada pun jenis-jenis dari pasar e-commerce. Yang pertama, ada satu ke banyak atau one to many. Sisi jual pasar menjalankan satu pemasok besar yang menetapkan penawaran katalog produk dan juga harga. Lalu yang kedua ada banyak ke satu atau many to one. Sisi beli pasar menarik banyak pelanggan yang mengerumuni tempat jual beli untuk menawar bisnis dari pembeli besar. Lalu yang ketiga ada beberapa ke banyak atau some to many. Yang keempat ada banyak ke beberapa atau many to some. Dan yang terakhir ada banyak ke banyak atau many to many. Selanjutnya ada studi kasus 1. Kami mengambil studi kasus e-banking, yaitu mengelola keberhasilan dalam pasar e-commerce yang dinamis. Adapun pertanyaan studi kasus, aku langsung akan kami jawab. Pertanyaan pertama, mengapa e-bank dapat menjadi pasar online yang begitu berhasil dan beraneka ragam? Baik, kami akan membahas pertanyaan ini, di mana e-bank menjadi pasar yang begitu berhasil dan beraneka ragam karena ia memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan pasar online lainnya. Keunggulan tersebut yaitu memiliki sistem respon di mana penjual dan pembeli bisa memberikan peringkat satu sama lain dalam setiap transaksi. E-bank juga memiliki sistem keamanan yang baik, seperti memiliki pasukan polisi sendiri yang akan mengawasi penipuan dan akan mengeluarkan para pelanggar dari pasar e-bank
eBank juga memiliki fitur mirip bank yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran elektronik ke para penjual eBank yang tidak memiliki kartu kredit. Dan yang paling unik, eBank memiliki program suara pelanggan atau Face of the Pelanggan, di mana dalam program ini eBank selalu melaksanakan kebijakan baru tidak peduli sekecil apapun program tersebut, sehingga pemakai memiliki inisiatif untuk memperluas ekonomi di eBank tersebut. Kemudian, kegiatan ini ramai di eBank pun menyediakan berbagai produk dan pemain masuk dalam ekonominya yang menguntungkan. Dengan berbagai keunggulan tersebut, bisa dikatakan eBank adalah salah satu pasar online yang berhasil. Lanjut pertanyaan studi kasus kedua. Menurut Anda, mengapa eBank telah menjadi penjual mobil bekas offline terbesar dan penjual online terbesar untuk beberapa produk tertentu lainnya seperti komputer serta perlengkapan fotografi? Karena banyak sekali kemudahan dalam jual beli produk-produk di eBank. Pelanggan, baik itu penjual maupun pembeli, dimanja sehingga mereka itu seperti pemilik eBank itu sendiri. eBank juga melakukan langkah-langkah termasuk membeli perusahaan lelang kendaraan koleksi seperti First International seharga 150 juta US dollar untuk persediaan sebagai dealer mobil. Nah, ini dilakukan setelah manajer eBank menyadari terhadap peluang pasar untuk mobil yang saat itu sedang banyak orang yang berminat untuk memiliki mobil, dan juga karena eBank sudah sangat dikenal sehingga akan sangat mudah untuk melebar sayapkan menjadi penjual mobil dengan nilai plus dan juga murah. eBank juga mengatur rencana asuransi dan juga garansi, layanan perlindungan pihak ketiga, dan layanan pengiriman serta pemeriksaan. Karena dengan eBank mereka menganggap penjualan mereka akan semakin meningkat seperti penjualan barang-barang lain di eBank. Dan ternyata benar, eBank pun saat ini dikenal sebagai penjual online terbesar untuk komputer dan juga perlengkapan fotografi. Selanjutnya pertanyaan studi kasus ketiga. Apakah berpindah dari pasar lelang murni-institusi ke perusahaan besar yang kecil untuk menjual ke pelanggan dan juga perusahaan lainnya, kadang dengan harga yang tetap, adalah strategi jangka panjang yang bagus? Mengapa atau mengapa tidak? Nah, menurut kelompok kami, itu bisa saja menjadi strategi yang sangat bagus karena dilihat dari semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi dari eBank itu sendiri, yang awalnya hanya menyediakan layanan untuk menjual dan membeli antara customer, lalu berkembang menjadi perusahaan besar dan kecil dan mendapatkan banyak keuntungan, itu bisa saja menjadi strategi jangka panjang yang sangat bagus. Dengan adanya perusahaan besar dan kecil tersebut, eBank tentu saja akan selalu memasok keperluan produk mereka, sehingga para pembeli bisa kapan saja membeli barang mereka kapanpun mereka mau. Sedangkan dengan situasi barang yang diinginkan pembeli kadang tidak tersedia, sehingga mereka tentu akan mencari ke toko lain di mana itu bisa mengurangi jumlah customer. Jadi eBank ini selalu menyediakan produk-produk untuk customer mereka, sehingga customer tidak perlu mencari ke toko lain untuk membeli produk yang mereka inginkan tersebut. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan materi dari saya dari kelompok 8 tentang e-commerce. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, boleh kalian bertanya di kolom komentar agar nanti saya bisa menjawabnya. Baiklah, sekian sedikit penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.